Shalom saudaraku yang berbahagia, bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah menerima semua orang. Terambil dari kitab Kisah Para Rasul 15 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala berkat-Mu. Kali ini Tuhan, kami akan merenungkan bagian firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami diberikan pengertian dan kami juga diberikan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kisah Para Rasul 15 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Saudaraku yang berbahagia, selama ratusan tahun tidak ada bagian kehidupan di Afrika Selatan yang tidak diatur oleh pemisahan ras. Hingga tahun 1990, Afrika Selatan adalah negara hitam putih. Papan pengumuman yang menegaskan pemisahan fasilitas antara warga berkulit putih dan warga berkulit hitam dinilai sebagai hal yang lazim. Hal tersebut berlangsung selama puluhan tahun. Namun, sejak tahun 1994, kehidupan pemisahan ras ditiadakan. Nelson Mandela adalah salah seorang dari sekian ribu orang yang memperjuangkan penghapusan sistem politik tersebut. Kisah serupa juga pernah terjadi di Antioquia. Saat itu terjadi perdebatan perihal ajaran anugerah keselamatan. Ajaran itu menyatakan bahwa keselamatan harus dilengkapi oleh hukum sunat untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Ajaran itu sangat bertentangan dengan pengajaran Yesus kepada para murid bahwa keselamatan merupakan anugerah Allah. Sebab itu Paulus dan Barnabas pergi ke Yerusalem untuk membicarakan masalah tersebut dengan rasul-rasul lainnya. Saudaraku, penjelasan Petrus dalam sidang menekankan dua hal utama, yaitu pertama, Tuhan tidak membeda-bedakan orang Yahudi dan non-Yahudi. Kedua, keselamatan diperoleh dari kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Pernyataan Petrus diteguhkan oleh Yakobus. Alasannya adalah tidak ada seorang pun yang boleh menyulitkan dan menghambat seseorang berbalik kepada Allah. Meski demikian, orang percaya non-Yahudi patut juga diberikan bimbingan untuk memahami apa yang harus mereka patuhi dalam perilaku hidup sehari-hari. Saudaraku, pada masa kini mungkin tidak ada sistem dalam gereja Tuhan yang membuat pemisahan golongan atau suku ataupun ras. Namun, dalam praktik kehidupan bersama, masih ada orang yang memperlakukan pemisahan golongan meskipun sudah sama-sama sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu, saudaraku, kita perlu menjauhi cara berpikir dan berperilaku demikian yang membeda-bedakan.
Sebab Allah memberikan anugerah keselamatan secara cuma-cuma kepada semua orang. Oleh karena itu, saudaraku, Allah menerima siapapun yang datang kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk dapat menerima orang lain seperti Tuhan sendiri telah menerima kami orang-orang berdosa. Dalam nama-Mu kami berdoa.